Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini saya kembali bisa menjumpai dan menyapa sahabat setia dalam renungan harian GKJ Salatiga, yaitu Sabda Setia. Di bulan Agustus ini, renungan Sabda Setia akan dipayungi dengan tema hidup yang berdampak, khususnya di tengah bangsa Indonesia. Dan hari ini, Jumat 1 Agustus 2025, kita akan menghayati sebuah tema, cegah pembusukan. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan terus memberkati dan menuntun hidup kami. Saat ini, kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menjadi pandu bagi hidup kami, sehingga hidup kami berdampak baik bagi lingkungan di sekitar kami, bagi bangsa kami, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Cegah pembusukan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang suka dengan makanan yang busuk? Saya kira aneh ya kalau ada orang yang suka dengan makanan yang busuk. Makanan yang busuk selain baunya tidak enak, kalau sampai dimakan tentu akan mengganggu kesehatan. Nah, sekarang ini ada banyak cara untuk bisa membuat makanan menjadi lebih awet atau tidak cepat membusuk sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama. Salah satunya adalah dengan menggunakan garam. Garam bisa mencegah pembusukan. Garam bekerja dengan cara menarik air keluar dari makanan melalui peristiwa yang disebut osmosis. Nah, dari peristiwa itu maka akan tercipta lingkungan yang tidak mendukung bakteri atau mikroorganisme lainnya bertumbuh, dan itu bisa menyebabkan pembusukan. Nah, sahabat setia, sadarkah kita bahwa kita adalah garam dunia? Yesus berkata kepada kita, "Kamu adalah garam dunia." Yesus tidak berkata, "Jadilah garam dunia." Tidak. Tapi Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Jadi keberadaan kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus di tengah kehidupan ini adalah sebagai garam. Dan salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Mari kita lihat yang terjadi di sekitar kita saat ini, betapa proses pembusukan itu mungkin tidak terlihat jelas, tapi terjadi. Ada banyak orang melakukan tindakan kejahatan. Jadi kejahatan semakin merajalela dalam berbagai bentuknya, dari yang kecil sampai yang besar. Kebencian, permusuhan juga semakin menjadi-jadi. Orang hanya mementingkan diri sendiri, rela dan tega mengorbankan orang lain, bahkan orang yang ada di dekatnya. Kehidupan kita kelihatannya sehat-sehat saja, tetapi terjadi proses pembusukan. Disitulah Yesus mengingatkan kita kembali, kamu adalah garam dunia. Apakah keberadaan kita di tengah kehidupan ini sudah berfungsi menjadi garam
yang mampu mencegah pembusukan. Kalau keberadaan kita sebagai pengikut Kristus di tengah kehidupan ini tidak mampu menghadirkan pengaruh dan dampak yang baik, maka kita bagaikan garam yang tidak berfungsi, yang tidak berguna. Apa artinya? Kita tidak berguna apa-apa dan hanya akan diinjak-injak oleh orang. Kembali Yesus mengingatkan, kamu adalah garam dunia. Saya dan saudara-saudara adalah garam dunia. Mari fungsikan keberadaan kita sebagai garam yang berguna, khususnya di tengah kehidupan bangsa kita Indonesia. Jangan biarkan kasih, kebaikan, keadilan, kejujuran, kepedulian itu membusuk. Biarlah kekuatan kasih dan kebenaran dari Tuhan mendorong kita untuk berkarya nyata, memberikan dampak dan pengaruh yang baik di sekitar kita, mencegah pembusukan yang terjadi, termasuk di tengah kehidupan bangsa kita Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah berbagai keprihatinan kehidupan dan juga bangsa kami Indonesia, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia. Keberadaan kami harus berdampak baik, mencegah pembusukan yang terjadi karena berbagai bentuk kejahatan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, agar kami betul-betul menghadirkan fungsi sebagai garam. Kehidupan kami berdampak dan membawa pengaruh yang baik. Amin. Demikian sahabat setia, renungan Sabda Setia pada hari ini kiranya menolong kita, mencerahkan kita, dan memampukan kita untuk semakin memberikan dampak yang baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.